Saya izin untuk ya, goit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam wa taala untuk kita bisa belajar bersama ya. Insya Allah rutin di setiap malam Sabtu kita akan agendakan Manut Quran untuk ngebahas tentang dunia bisnis ya. Termasuk pada malam hari ini kita ngebahas tentang finansial ya. Seperti di pekan yang sebelumnya kita juga ngebahas tentang marketing. Nah, malam hari ini kita khususkan terkait dengan finansial karena banyak sekali kawan-kawan yang sering-sering kepada kami itu mengeluhkan dengan kondisi yang sudah kepepet gitu ya, tetapi sudah tidak ada lagi cadangan keuangan atau bisa dikatakan gaji sudah habis, sudah kepotong langsung dengan pinjaman, tetapi masih ada lagi pinjaman-pinjaman yang belum terbayarkan. Ini kan sebenarnya kita bisa sampaikan bahwasanya karena adanya kurang paham dalam pengelolaan keuangan atau bisa jadi kita masih miskin tentang ilmu keuangan. Kalau saja kita terkait dengan nilai fisika, nilai biologi, nilai kita jelek, ini tidak akan berpengaruh. Tapi kalau nilai keuangan kita kok sampai jelek, ilmu keuangan kita ini jelek, nilainya 2 atau mungkin 3, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan terkait dengan keuangan. Ya, baik. Ya. Mohon teman-teman untuk bisa kondisikan mic-nya ya. Ya, baik. Maaf ya, jaringan kita keluar. Baik, saya ingin sampaikan begini. Penting bagi kita untuk menguasai ilmu tentang keuangan. Nah, kapan saatnya kita itu belajar tentang keuangan? Apakah nunggu kita punya uang dulu, ataukah kita tidak harus punya uang pun kita harus belajar tentang ilmu keuangan? Kalau pertanyaannya itu disampaikan kepada saya, maka akan saya jawab bahwasanya penting bagi kita, mau kita saat ini punya uang ataupun tidak punya uang, maka penting kita untuk menguasai ilmu tentang keuangan. Saya berikan gambaran begini kawan-kawan. Mungkin barangkali kawan-kawan pernah melihat siaran uang kaget misalnya. Yang orang diem, orang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dikasih uang sekian juta, harus dihabiskan dalam waktu sekian menit. Ini kalau tidak punya planning, tidak punya ilmu tentang uang, maka apa yang terjadi? Yang dibeli adalah kebutuhan-kebutuhan yang ini sebenarnya tidak punya nilai begitu besar untuk kehidupan ke depannya. Jadi hanya beli sesuatu yang sekarang dibeli, besok habis. Beli sesuatu yang sekarang dibeli, besok habis.
Atau bahkan mungkin bingung, mau beli apa lagi nih? Uangnya masih banyak nih. Mau beli apa lagi nih? Ini masih bingung karena tadi kembali belum mengerti tentang ilmu keuangan. Nah, barangkali kita pun juga sama seperti itu. Kalau kita sedang belum mengetahui mengalami hal seperti itu. Kalau kita sedang dikasih rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bingung uang ini buat apa? Uang ini untuk beli apa gitu ya. Seperti di beberapa waktu yang lalu, barangkali kita pernah baca berita atau melihat berita di TV, ada satu kampung yang mendadak berubah jadi miliarder di daerah Jawa Timur, ya karena habis jualan tanah, gitu ya. Mereka pada beli mobil, bahkan tidaknya satu, tapi dua, tiga, ya. Bukan tidak boleh, boleh ya. Tapi kadang mobilnya tidak bisa dipakai karena orangnya belum bisa nyopir, orangnya belum bisa mengendari, hanya sekedar beli saja. Tetapi kemudian begitu dahsyat berita di berikutnya dikabarkan mereka akhirnya bingung juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi penting banget untuk bagi kita itu belajar tentang ilmu keuangan. Ya nanti cara bertahap ya, insya Allah cara bertahap. Bagaimana ketika kadang kita mengatakan pamali ngomongin tentang sedekah, tentang infak di saat kita tidak punya uang. Atau ada juga yang orang enggan ngomongin tentang umroh. Ya, karena apa? Karena di saat kondisinya tidak punya uang. Ya. Sedangkan justru saat kondisi-kondisi kita belum punya apa-apa itulah kemudian kita bisa mempersiapkan banyak hal, bisa belajar. Tentang investasi kita pun juga sama, harus senantiasa belajar lebih dahulu. Nah, kawan-kawan untuk mengawali materi kita pada malam hari ini, saya coba akan ambilkan satu ayat di Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Innallaha sadidul iqab. Yang artinya adalah kawan-kawan, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan juga takwa. Dan sebaliknya, agar kita tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah kawan-kawan, insya Allah ya dalam proses belajar di Manut Quran kami akan gunakan ini ya insya Allah sebagaimana kita senantiasa belajar bersama, senantiasa kita tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga takwa. Insya Allah kita akan terus belajar ya. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita akan dibersamai oleh Mas Anto ya selaku pakar tentang keuangan ya, konsultan keuangan, nanti bisa tanya-tanya lebih jauh ya. Sudah banyak berapa kawan-kawan kita di Manut Quran yang sudah ditolong oleh beliau, yang alhamdulillah banget ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang didapat ya. Baik, langsung saja Mas Anto ya. Waktunya ya sekitar 20 menit sampai 30 menit, silahkan untuk bisa disampaikan materinya pada malam hari ini. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Anto Tiartono. Saya bersyukur sekali melewati panduan buku Manut Quran Bisa Kaya. Saya bisa mengenal lebih dekat dengan beliau Ustadz Udin. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya jelas apa terputus ya Ustadz? Jelas, Iya, jelas. Alhamdulillah jelas Mas Anto. Alhamdulillah. Jelas. Selamat malam Bu Bibah, Eyang, dan kawan-kawan semuanya. Saya banyak mengenal teman-teman di sini, meskipun yang tidak biasa sebut satu persatu, mohon maaf ya. Tapi insya Allah
dari 45 ada yang saya lihat, saya mengenal beliau-beliau ini. Saya juga sering berkomunikasi secara langsung, Bu Biba, ada Bu Sri, ada Eyang, ya, ada Pak Sentot dan macam-macam dari beberapa kota. Senang sekali pada kesempatan yang luar biasa ini saya diberikan kesempatan oleh beliau Ustadz Udin untuk berbagi pengalaman pembelajaran yang saya lakukan saat saya dulu mengalami keterpurukan hutang 500 juta, teman-teman. Banyak pengalaman-pengalaman yang ini ada sedihnya, ya macam-macam lah namanya orang mengalami keterpurukan hutang. Ternyata orang mengalami hutang itu ada yang menjadi lebih jauh dari Tuhan, ada yang lebih dekat, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Semenjak saya belajar dari bukunya Ustadz Udin, saya banyak pencerahan bagaimana menyikapi masalah hutang dan bagaimana menyikapi masalah hidup. Ya, sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu ya background saya sebelumnya. Barangkali ada yang belum kenal. Nah, jadi saya memang background saya sebagai pengusaha komputer. Sudah keluar ya chat saya ya? Ya, sudah Mas. Saya dari tahun 2006 sebagai karyawan, 2011 saya pencari rosokan, keliling-keliling, bawa kardus, cari botol. Kemudian 2011 mulai punya usaha komputer dan 2010 saya punya usaha peternakan. Dan saya juga sebagai legacy desainer profesional bagaimana menata perencanaan keuangan. Betul apa kata Ustadz Udin, ternyata untuk belajar ilmu keuangan tidak harus kita punya uang dulu, punya ilmunya dulu, baru uangnya ngikut gitu. Dan saya juga punya lisensi Qualified Financial Educator, memberikan sesi edukasi tentang masalah legacy, hak waris dan macam-macam. Dan saya juga bersyukur di tahun 2016 menjadi partner bisnis dari perusahaan Forbes terbesar yang dari Eropa. Ya, itu perkenalan singkat saya pada kesempatan hari ini. Bagaimana saya akan men-sharingkan konsep kita bisa menciptakan financial freedom, teman-teman. Ya. Mana yang Anda pilih? Masalah Anda yang selesai berupa, Anda pilih fokusnya ini fokus lunas hutang, atau Anda ini pilih kemakmuran berkelimpahan? Boleh chat, teman-teman. Anda fokusnya ini lunas hutang, apa kemakmuran dan berkelimpahan? Ya, Kemakmuran. kemakmuran dan kelimpahan, setuju. Nah, kalau kita fokusnya kemakmuran dan berkelimpahan, maka lupakan dulu hutang. Ya, karena mindset hutang ini akan menjadi beban. Tetapi kalau kita bermindset dengan kemakmuran dan berkelimpahan, hati kita terasa bahagia dan benar-benar penuh bersyukur. Itu dulu yang harus kita pahami, teman-teman ya. Nah, kami tidak menjanjikan apapun. Materi yang Anda pelajari bukan berasal dari teori. Yang kami kutip dari sumber luar yang tidak jelas. Ya, kami menamakan tips solusi cerdas, cepat, problem finansial yang sudah Anda alami. Beberapa tahun sebelumnya kami menawarkan pilihan solusi atas masalah secara permanen, tuntas secara permanen ya. Untuk itu Anda membutuhkan tindakan nyata, bukan cuma sekedar nanti cuma mendengarkan. Butuh tindakan nyata. Orang itu kalau ingin hidupnya berubah, tidak cukup dengan diam di tempat, tetapi harus berikhtiar, bergerak mengambil sebuah keputusan. Solusi yang kami berikan ada solusi yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya solusi tuntas. Teman-teman pilih yang mana? Yang sementara apa solusi tuntas? Tuntas. Solusi tuntas ya. Jika Anda pilih solusi tuntas, maka Anda mendapatkan bagian yang pertama, juga akan terhubung dengan konsep bisnis kami nanti yang bisa memberikan income miliaran kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Anda bukan hanya fokus bisa melunasi hutang, tetapi bisa banyak bersedekah, kehidupannya penuh kemakmuran, bisa jalan-jalan ke Baitullah, Anda pokoknya kemakmuran yang Anda dapatkan. Tapi kalau fokusnya hanya lunas hutang, berarti hanya lunas hutang aja. Yang lainnya nggak didapatkan, kan nggak enak, betul ya? Nah, kalau Anda fokusnya bagaimana lunas hutang, fokusnya adalah tuntas, ya, maka Anda harus mulai punya ilmu bagaimana perencanaan keuangan yang tepat. Nah, yang pertama, coba cek sekarang kondisi keuangan kita, kondisi saat selama ini, bagaimana cara kita mengelola keuangan. Yang pertama, ada yang dinamakan namanya positive cash flow. Positive cash flow di mana ketika ada pemasukan, meskipun ada loh, pendapatannya masuk terus, meskipun banyak pengeluaran, tetap ada yang disimpan. Ini menyenangkan bukan? Yang kedua, namanya stable cash flow. Stable cash flow ini pemasukan antara pengeluaran, ini sebanding, imbang. Pemasukan, pengeluaran, tetap mampu menyimpan keuangan. Yang ketiga, negatif cash flow. Pendapatannya banyak, pengeluarannya juga banyak.
Sehingga apa yang terjadi? Nggak ada. Masuk, habis. Masuk, habis. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Nah, kira-kira Anda saat ini posisi yang mana cash flow-nya? Nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab ya. Nah, kemudian meskipun setiap orang mengalami positif cash flow, ataupun stable cash flow, ataupun negatif cash flow, semua orang punya tanggung hutang. Seorang pengusaha-pengusaha yang saya temui punya perusahaan, hutangnya justru triliunan. Ada yang 12 triliun, ada 10 triliun. Ada yang orang nggak punya simpanan pun, hutangnya juga banyak. Lah, ternyata orang cerdas, pengusaha-pengusaha yang sukses, ketika saya belajar dari beliau, saya temu dengan beliau, kuncinya bukan pada fokus utangnya, tetapi bagaimana kita menciptakan solusi yang sifatnya ini bisa permanen, kemakmuran keuangannya. Nah, sifatnya hutang ada dua, teman-teman. Ada hutang konsumtif, ada hutang produktif. Mana yang harus dibayar dulu? Hutang itu wajibnya dibayar apa boleh nggak dibayar kira-kira? Silakan di chat ya. Hutang itu idealnya boleh dibayar apa nggak boleh dibayar? Dibayar. Dibayar. Dibayar itu dalam kondisi apapun, apa dalam kondisi tertentu, teman-teman. Saya masih ingat di mana dalam waktu kejepit utang tahun 2016-2017, orang yang dulu terasa dekat dengan saya, baik dengan saya, semua menjauh. Apakah teman-teman juga pernah mengalami hal itu? Ngalamin. Masya Ngalamin banget. rasanya itu kayak apa ya? Yang dulu orang itu baik, sering datang ke rumah kita, ke rumah saya. Begitu tahu saya banyak utang, semua menjauh, teman-teman. Dan yang pernah saya alami, rasanya ibadah dulu itu kayak enggan. Kenapa Allah ngasih cobaan kayak gini? Setelah saya belajar, dalam kondisi terjepit, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Yang perlu kita perbaiki, sikap dan perilaku kita, ini harus kita revisi. Bagaimana ikhtiar langit kita, bagaimana ikhtiar bumi kita. Itu yang diajarkan oleh Ustadz Udin. Nah, pengusaha itu ketika punya usaha, pasti punya target finansial. Pasti. Meskipun dalam kondisi stable cash flow, dia pasti punya utang. Apalagi yang saat ini teman-teman juga mengalami negatif cash flow, utangnya punya banyak. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Mau pakai plan A apa plan B? Plan A-nya apa ya, Mas? Apa ya strategi untuk menulis hutang kalau pakai plan A? Plan A yang pertama harus punya bisnis. Di buku Manutukan diajarkan kalau kita sebagai karyawan, coba deh di luar sana kita mulai bangun usaha, berdagang. Karena dengan dagang rezekinya tanpa batas. Itu kalau dari panduannya beliau Ustadz Udin. Nah, kemudian kita banyak bersilaturahmi. Setiap hari kita mencari ilmu baru. Kemudian kita praktekkan. Nah, saya doakan teman-teman di sini dengan plan A yang punya usaha, usahanya tambah lancar. Yang punya dagangnya tambah laris. Amin. Ya. Bagaimana kita saling promosi dagangannya teman di grup Al-Quran. Saling mendoakan, saling mempromosikan. Kalau kita mempromosikan dagangannya orang lain, kita diri sendiri dipromosikan. Seperti di dalam challenge Al-Quran, kalau kita banyak mendoakan orang lain, kita didoakan oleh para malaikat. Ya, banyak pembelajaran saya dapatkan dari beliau Ustadz Udin. Saya doakan semua di sini, baik yang karyawan punya posisi yang bagus, di rumah punya usaha dagangan apapun, semua berkah. Sehingga dengan hasil dagang kita, hasil pekerjaan kita, ini bisa digunakan untuk melunasi hutang dengan catatan kondisi kita sehat. Itu plan A. Plan B-nya, Mas. Kalau dalam kondisi kita sakit, kalau kita dalam kondisi sakit, pertanyaannya, saya minta dijawab di chat ya teman-teman. Saat orang mengalami sakit, hutang tetap dibayar, apakah boleh nggak dibayar? Bayar. Tetap dibayar. Nah, ini bagaimana? Karena hutang itu, kalau saya belajar dari ilmu Al-Quran, saya belajar di perbankan pun, itu ada. Kita bisa bayar hutang pokoknya, nggak perlu bayar bunga. Itu ada caranya, ada polanya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau punya hutang tumpuk, bayar aja pokoknya, jangan mau bayar bunganya. Itu kalau kita dalam kondisi sehat. Pertanyaannya, kalau dalam kondisi kita sakit, bayar pokok aja bisa nggak kira-kira? Pasti nggak bisa. Itulah yang saya alami dulu tahun 2016, 2017. Jangan pun bayar bunga, bayar pokok saya nggak bisa. Yang ada dijauhi teman, saya datang ke rumah itu kayak merasa enggan gitu. Takut teman-teman, takut didatengin orang, WA-nya itu terus neror, saya diteleponi, hidup saya nggak tenang. Saya bilang pada teman saya, tolong saya jangan diteror. Saya punya kemampuan untuk bekerja mendapatkan uang. Kalau kamu teror saya terus, saya nggak bisa konsentrasi. Izinkan saya berusaha supaya saya bisa nyicil utang saya. Itu statement kata-kata yang saya sampaikan kepada teman-teman
yang saat itu ngutangi saya, teman-teman. Kemudian dengan adanya panduan manut Quran, ayo kita banyak baca sholawat, baca istighfar, supaya hati diberikan ketenangan dan lisan kita setiap kata demi kata itu digerakkan oleh Allah, mudah untuk berdagang, mudah untuk ngomong sama orang. Ayo kita banyak beristighfar, baca Quran, bersolawat. Nah, saya akan kasih solusi plan B-nya. Kalau plan A itu dalam kondisi kita sehat, tapi kalau dalam kondisi kita sakit, bagaimana? Ya, nah ternyata dengan pola menabung itu nggak cukup. Di buku Roberto Kiyosaki mengatakan, Roberto Kiyosaki ini guru orang terkaya dunia. Orang kaya tidak diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi dari aset yang dimiliki. Sehingga orang yang punya utang bisa dengan asetnya. Daripada banyak numpuk utang, jual aset, kita terhindar dari riba. Daripada kita punya banyak aset, mikir bunga, bayar hutang, jual aset untuk lunasi hutang. Kalau kondisi kita sehat, pertanyaannya, berapa banyak pengusaha dan kawan-kawan kami ketika sudah punya aset, dia mengalami sakit, kecelakaan, cacat, gak bisa jual aset, teman-teman. Anaknya menanggung beban. Saya benar-benar waktu itu datang ke rumah teman saya mengalami iba. Dia punya banyak aset, utang 3,5 M, tapi gak bisa jual asetnya. Problem nggak kira-kira? Problem ya? Nah, jadi loh, Mas katanya kalau punya uang nggak boleh ditabung, harus dibelikan aset. Sekarang punya aset ternyata kurang maksimal kalau untuk lunasi utang. Lalu apa ya Mas yang benar Mas? Ya ini saya sharing pengalaman. Teman-teman, sebelum kita bahas masalah aset, bagaimana solusi plan B-nya? Yuk kita sama-sama lihat yang di depan ini. Dapatkah seseorang hidup tanpa penghasilan, teman-teman? Tentu tidak bisa kan? Enggak. Iya. Kenapa? Karena kebutuhan hidup semua butuh income. Butuh namanya penghasilan. Bener nggak hidup itu akan susah kalau kita nggak punya penghasilan? Hidup itu akan susah kalau kita itu punya penghasilan. Nah, pertanyaannya ini, faktor apakah yang menyebabkan setiap orang itu bisa kehilangan penghasilan? Inilah yang harus kita cerdas dalam mengelola keuangan. Makanya jangan fokus hanya mencari uang. Jangan fokus hanya menambah aset. Supaya endingnya nggak sia-sia. Kenapa? Karena jika orang fokusnya hanya menumpuk harta, fokusnya hanya menambah aset, ingat, sumber penghasilan setiap orang, mau karyawan, mau pengusaha, itu suatu ketika akan mengalami income stop permanen. Karena resiko yang tidak bisa dikontrol, yaitu sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Ini yang harus kita cermati, teman-teman. Saya tidak bahas tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis teman-teman. Karena kondisi sehat, teman-teman punya cara yang tepat. Tapi saya akan kasih plan B yang pasti bisa backup hutang kalau kita dalam kondisi sakit, cacat, atau usia. Bagaimana nggak perlu jual aset, bagaimana nggak perlu pinjam, tapi keluarga punya ketenangan, dan keluarga tetap punya penghasilan meskipun kita stop penghasilan. Menarik enggak strateginya, teman-teman? Kalau memang menarik, saya lanjutkan. Ya. Menarik banget. Nah, kita setuju usia kita terus bertambah, bukan bertambah lebih muda, kita bertambah lebih sedikit. Kalau orang ngomong usia saya bertambah, bukan, usia kita semakin berkurang. Ya, kita tidak ada yang tahu usia kita sampai di usia mana. Pertanyaan bukan masalah usia. Pertanyaannya yang perlu kita resapi bersama-sama, teman-teman. Kalau dalam suatu kondisi perjalanan hidup, saat kita mencari uang untuk bayar hutang, cari uang untuk nyekolahkan anak, cari uang untuk berangkat haji, cari uang untuk investasi dan lain-lain, umpama di tengah perjalanan mengalami risiko sakit kritis, siapa yang mau menjamin haji kita pasti lunas? Siapa yang akan menjamin pendidikan anak kita tetap akan kuliah? Siapa yang akan menjamin kalau kita sakit, utang kita tetap lunas di bank? Tidak ada. Nah, kita tidak ada yang tahu, semua dalam rahasia Allah, teman-teman. Ikhtiar itu milik kita, keputusan milik Sang Kuasa. Maka kita perlu berikhtiar. Nah, hal yang ingin saya sampaikan, bagian dari ikhtiar yang diberikan oleh Allah lewat akal dan pikiran kita. Tinggal teman-teman mau pakai apa enggak. Ini hanya ikhtiar. Bukan sebuah solusi pasti mengalahkan konsep Tuhan. Bukan. Nah, fakta ya, 7 dari 10 orang keluarga kita sering mengalami sakit kritis sebelum meninggal dunia. Banyak nggak teman-teman, kawan-kawan semua, di rumah itu kalau di musola, di masjid dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa tetangga tanyanya apa?
ada kabar meninggal dunia tetangganya. Terus kita bisa tanyanya apa? Sakitnya apa, gitu kan? Iya. Sakitnya apa? Jadi saya nggak bahas masalah sakit ya teman-teman. Sakit, meninggal, kecelakaan, ini bukan kuasa saya, kuasa teman-teman. Semua ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan ikhtiar sebagai manusia, dikasih akal dan pikiran, apa daya upaya kita kalau ini menimpa kepada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Saat itu dia punya 3 anak, dia sebagai janda, apa yang harus dialami mereka? Bagaimana keluarganya? Nah, saya nggak teman. Benar nggak? Saat kita mengalami kondisi sakit kritis, 90% dari kita tidak siap dananya. Ya apa enggak, teman-teman? Keluarga kita, Pak Lek, Bulek, Paman, Nenek, Kakek, orang tua, saat keluarga kita mengalami risiko sakit kritis, kebanyakan kita tidak siap dananya. 10% siap dananya. Betul enggak siap? Iya. Lah, kalau enggak siap terus kita mau jagain siapa? Masa pasrah? Ya Allah, saya pasrah. Saya enggak ada uang. Di bukunya Manut Quran diajarkan jangan terburu-buru pasrah kalau Anda belum meloncatkan ikhtiar Anda. Tingkatkan ikhtiar. Jangan terburu-buru pasrah. Selama ada cara, ambil caranya. Jangan pasrah dulu. Nah, ini ada cara. Siapa tahu cara nanti menjadi ikhtiar teman-teman, menjadi bentuk penyelamat ketenangan keluarga. Nah, data kependudukan tahun 2021, angka kelahiran mencatat ada 697 juta jiwa. Kematiannya hampir 1.550.000 yang meninggal dunia. Penduduk Indonesia di Jawa Barat 48 jiwa. Di Kalimantan Utara 698. Di Bogor 5 juta. Di Supyari dan macam-macam. Data kependudukan. Ini data real. 31 Desember 2021. Setiap jam rata-rata meninggal dunia kecelakaan 60% karena faktor ya. Karakter pengemudi yang ugal-ugalan. 9% faktor kendaraan, penuhnya keramaian di jalan. 30% karena faktor prasarana dan lingkungan. Data kecelakaan di jalan. Profil kecelakaan lalu lintas, umur 0-9 tahun, yang meninggal hampir 6.000. Umur 10 tahun, 28.000. Data. Janda. Bayangkan, jika Anda sebagai janda atau punya anak yatim, Anda 500 juta buat janda dan anak-anak yatim itu penting nggak kira-kira? Saat Anda punya dana 500 juta buat anak-anak, Anda posisi janda, berarti nggak sih kalau kayak punya uang dana 5 juta? Ayah sedang mengalami cacat, punya dana 500 juta. Saat itu gaji 100 juta per bulan. Yang biasanya punya penghasilan karena cacat nggak punya penghasilan. Sedih nggak sih rasanya? Sedih banget. Sedih. Nah, ada nggak perusahaan yang ngasih gaji kalau orang cacat? Ada nggak sih bentuk pemerintahan di Indonesia ini ketika ada warganya yang sakit stroke, kanker, cacat, tenang Bapak, nggak usah kerja, ibadah aja, banyak berpikir, bersolawat. Program pemerintah ngasih uang 100 juta per bulan buat kelangsungan hidup. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nah, terus bagaimana? Data BPJS menyatakan orang penyakit jantung itu ada 15,4 juta kasus. Ya. Biayanya 12,4 triliun. Orang kena sakit jantung. Kena kanker 4,5 triliun. Ada 3,1 juta kasus. Saudara kita yang kena stroke 3,23 triliun biayanya. Ada 2,5 juta kasus. Gagal ginjal 2,1 triliun biayanya. Ada 1, juta 3 kasus. Nah, ini gimana solusinya, teman-teman? Nah, jika ada teman, saudara, keluarga yang mengalami musibah seperti ini, siapa yang mau bantu? Ayo. Ayo, kalau ada saudara kita berdoa semua sehat. Ada 141 teman-teman ini sehat, tak doakan sehat panjang umur sampai usia 85. Tapi yang sakit teman kita, saudara kita, keluarga kita, siapa yang mau bantu ngobatin mereka, biaya hidupnya sebulan 10 juta. Siapa yang mau bantu? Siapa yang siap bantu? Gak ada, teman-teman. Nah, bisa bayangkan apa yang terjadi pada keluarga apabila kepala rumah tangga mengalami hal ini. Ayo kita berpikir sejenak, teman-teman.
Anda resapi, Anda bayangkan, Anda renungkan, pikirkan dengan seksama. Apa yang terjadi jika hal itu terjadi pada keluarga kita? Ada yang meninggal, cacat, sakit kritis, cacat tetap, penghasilan nggak ada, utang belum lunas, anak tetap harus berpendidikan. Terus gimana deh? Cita-cita anak harus diselesaikan. Sing biasanya banyak bersedekah, bantu masjid, setiap lebaran ngasih bingkisan. Ternyata kita mengalami sakit. Kita bantu dengan doa. Bagaimana kalau kita bantu doa dengan uang? Bahagia enggak kira-kira? Iya. Dan rumah tangga kita sendiri yang mengalami hal seperti ini, mau nggak teman-teman dibantu? Siapa yang mau dibantu? Mau. Jika keluarga Anda mengalami hal tersebut, 1, tujuan hidup Anda pasti tercapai. 2, yang punya tujuan haji tetap tercapai. Yang mau punya tujuan bangun 7 masjid tetap tercapai tujuan masjidnya. Kemarin saya punya teman, punya konsep dari saya, dia minta uang manfaat 3 miliar, kalau dia tutup usia, uangnya disedekahkan untuk bangun masjid. Dia pakai akad wakaf, luar biasa enggak? Saya punya 5 teman, ambil di program saya, dia punya akad syariah wakaf, kalau saya tutup usia, dia ngomong sama anak-anaknya, yang 70% berikan kepada anak yatim piatu, pada yayasan ini, dan ini untuk masjid. Dan itu kemarin terbukti pada teman saya, tutup usia tahun 2021, kemudian ada 5 masjid, per masjid dibantu itu 80 jutaan teman-teman dari beliau. Sehingga cita-citanya tetap tercapai. Keren nggak kira-kira teman-teman? Kalau kita punya cita-cita ingin bantu bangun masjid, bantu yayasan, tetap tercapai meskipun kita dalam kondisi kita cacat, kita sakit, kita meninggal, tujuan kita kepada Allah tetap tersampaikan. Ingin nggak kayak gitu teman-teman? Pengen banget. Nah, ini caranya. Lembaga keuangan apa yang mampu menolong dan memberi solusi? Kira-kira perbankan. Lembaga keuangan perbankan itu kalau ada nasabahnya yang setiap bulan rajin nabung rajin deposito, tiba-tiba mengalami sakit stroke jantung dan meninggal dunia, kira-kira dikasih 1 miliar nggak sama perbankan teman-teman? Enggak. Di Pegadaian, kita menggadaikan emas atau apapun. Kalau kita punya utang, mengalami sakit kritis, sama Pegadaian diluaskan nggak utang kita, cicilan kita? Oh, enggak. Enggak. Apalagi leasing teman-teman. Lembaga investasi nggak mau. Yang kelima, asuransi. Masalahnya masyarakat Indonesia itu masih 2% yang punya asuransi. Karena mereka trauma dengan asuransi. Mereka kecewa dengan asuransi. Mereka benci dengan asuransi. Karena ini bayar. Apalagi punya utang. Kenapa harus ikut asuransi? Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Solusi apa yang mampu memberikan pertolongan kepada teman-teman? Kalau kita punya hutang, nggak perlu lewat asuransi, nggak perlu lewat perbankan ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita sakit tutup usia, utang kita tetap lunas. Ayo kita berpikir bareng-bareng. Silakan teman-teman di chat. Tunjukkan. Kalau kita sakit atau cacat atau meninggal dunia, anak tetap bisa kuliah. Tujuan kita ingin bangun masjid tetap tercapai. Utang kita lunas. Keluarga tetap nyaman. Tapi nggak pakai asuransi. Ayo, solusi apa teman-teman? Berarti kita harus pakai konsep gotong royong yang dibuat oleh Ustadz Udin program Islah. Setiap kita bersedekah, itu dikumpulin di yayasannya beliau. Sehingga kalau ada yang sakit meninggal dibuat santunan. Masalahnya uangnya nggak bisa miliaran, ruang lingkupnya kecil. Tapi kalau diajak program asuransi, masalahnya bayar per bulan, Pak. Aku nggak punya uang untuk bayar, apalagi uangnya nanti nggak bisa diambil full. Aku juga pernah mengalami di sini. Kan ini kenyataannya teman-teman, betul ya? Nah, pada malam hari ini memang tidak ada lembaga keuangan selain asuransi yang mampu membantu. Pertanyaannya, asuransi yang kayak apa, Mas? Yang mau ngasih uang 1 miliar, 2 miliar kepada kita kalau sakit dan meninggal. Karena rata-rata asuransi kan kalau kita sakit nggak bayar. Ada BPJS, oke. Itu asuransi kesehatan, teman-teman. Saya pada topik malam hari ini, saya punya konsep syariah, konsep gotong royong, lembaga asuransi yang konsepnya berbeda. Karena selama ini banyak orang mengasumsikan asuransi menabung. Setor 1 juta, 10 tahun 120 juta. Endingnya uangnya nggak ada. Itu salah kaprah. Tidak seperti itu.
Kalau Anda ikut asuransi berharap uangnya lebih, Anda mengharapkan uang riba, tidak boleh teman-teman. Ya, aku tunjukin nabung atau tabri 1 bulan 1 juta, 10 tahun 120 juta tabungan. Tapi kalau Anda sakit jantung butuh dana 500 juta, uang Anda ludes. Betul ya? Lah, namanya Tapro Syariah. Apa teman-teman? Silakan dicek. Konsep kami Tapro Syariah. Bentuk konsep tabaruk di mana kita akadnya bukan akad jual beli, tetapi akadnya akad tolong menolong. Tapro Syariah. Ini contoh aja. Usia 30 ikut gotong royong per bulan 1 juta kepada lembaga kami, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Hanya butuh waktu kritis sudah mendapatkan uang santunan sebesar 1 miliar langsung ditransfer ke rekeningnya peserta. Dari mana uang 1 miliar, Mas? Dari perkumpulan jamaah 7 juta umat se-Indonesia. Ingat, ini konsep program perkumpulan gotong royong. Bukan program investasi atau program menabung. Jadi kalau teman-teman nanti masih tanya, Mas, kalau aku setor 10 tahun, uangku berapa yang diambil? No, saya tidak mengajak itu ya. Mas, kalau saya nanti sudah setor 20 tahun, uang saya berapa yang bisa diambil? Jadi berapa? Mohon maaf teman-teman, saya tidak sedang mengajari Anda untuk mencari untung di konsep Tapro Syariah. Saya mengajarkan Anda untuk memiliki konsep ketenangan, kedamaian dengan konsep gotong royong. Kemudian kalau suatu saat peserta mengalami tutup usia, berapa santunannya? 1 miliar lagi. Menarik nggak teman-teman? Nah, sekarang pilih mana teman-teman? Mau pakai cara pribadi nabung di bank, mau pakai koperasi, mau pakai beli aset, harus uang yang besar, atau pakai Tapro Syariah? Teman-teman mau pakai yang mana? Mau pakai cara sendiri, ngumpulin uang sendiri, per bulan 1 juta, per bulan 500, per bulan 300, sampai ber-10 tahun, begitu terjadi resiko, uangnya ludes, nggak cukup malah utang. Ya, pilih yang mana teman-teman? Mau pakai konsep yang cara pribadi, apa Tapro Syariah teman-teman? Syariahnya di mana? Itu yang disetor jatuhnya sedekah ya. Uang yang udah setor dianggap sedekah, betul. Itulah yang saya kerjakan dengan beliau Ustadz Udin. Kami memang mengajarkan teman-teman ini dengan konsep Tapro Syariah yang akadnya akad sedekah. Nanti tak tunjuk di mana sedekahnya. Ya, nanti ada uang yang kita keluarkan sebagai akad kontribusi, namanya dana tabaruk. Ya, dana tabaruk, dana kebersamaan. Itu kenapa konsep ini kalau kita sakit itu nggak untung. Kalau kita nggak sakit kita nggak rugi ikut setoran. Kenapa? Karena konsepnya tolong menolong, konsepnya gotong royong teman-teman. Nah, jadi hanya butuh waktu 90 hari, teman-teman sudah punya persiapan dana cash 2 miliar. Kalau tutup usia sebelum usia 99, 1 miliar. Kalau usia 30, Mas Anto, usia saya 50. Dapatnya berapa kalau 1 juta? 150. Mas Anto, usia saya 45. Kalau mampunya 500 berapa? 100 juta. Berarti beda-beda. Iya, beda usia, beda setoran gotong royong, beda manfaatnya. Apa per bulan harus 1 juta, Pak? Tidak. Ini hanya contoh. Nanti berapa kemampuan Anda, nanti bisa ngobrol di sesi lain, atau nanti jawab kepada beliau Ustadz Udin ya. Nah, jadi ada perusahaan yang menanggung resiko. Ya, bukan Anda yang menanggung risiko. Ya. Nah, ini konsep mekanismenya, teman-teman. Akad yang kita pakai yang pertama akad wadiah. Saya contoh nih. Ini ada peserta, misalkan ini saya lihat di sini ada Bu Aziz Sutisna, ada Pak Bambang, ada Bu Peti, ya, ada Bu Fit, Bu Kristiana, Bu Bipa. Setiap bulan setor 1 juta, 1 juta, 500, 300. Akadnya kepada perusahaan kami, akadnya akad wadiah, akad titip. Untuk mendapatkan perlindungan gotong royong, manakala sesama peserta mengalami risiko, mendapatkan santunan, yang dimana akadnya ta'awun ta'afuni, saling tolong menolong. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu setor uang kepada perusahaan, uangnya dibagi dua. Yang sebagian sebagai dana tabaruk, dana gotong royong, ada yang 100.000 atau 200.000, yang sebagian dimasukkan kepada saham investasi, di mana uang ini dijamin oleh OJK dan lembaga syariah, instrumen keuangan, yang ini tidak menjamin keuntungan. Ingat, program investasi asuransi syariah tidak menjamin memberikan jaminan kepastian saldo. Tetapi yang diberikan adalah jaminan kepastian uang santunan saat mengalami sakit ataupun tutup usia. Sehingga kalau selama kita mengalami sehat, kita sudah banyak bersedekah kepada teman-teman. Ya, cara ikutnya gimana, Mas?
nanti bisa japri kepada adminnya Ustadz Udin supaya Anda diuruskan ya. Saya akan bantu edukasinya nanti. Silakan nanti diskusi dengan beliau Ustadz Udin dan adminnya beliau. Nanti akan diurusi semuanya. Ya, juga boleh japri ke saya. Nanti tanya di grup ada. Ya, saya mau bilang konsep dulu. Karena selama ini di masyarakat masih banyak orang mengatakan konsep asuransi ini tabungan dan investasi. Ini salah besar. Itu yang membuat kenapa masyarakat takut dan trauma dengan asuransi, karena ujung-ujungnya uangnya nggak sesuai, teman-teman. Kita buktikan nanti. Sehingga asuransi syariah adalah konsep tentang kepedulian terhadap sesama, bukan masalah untung dapat klaim atau rugi karena kita bayar premi, bukan. Ya, berarti konsep asuransi syariah konsepnya konsep kepedulian, konsep kesadaran diri untuk bantu sesama teman yang mengalami musibah, bukan konsep untung-untungan. Kalau Anda masih mau cari untung, silakan bisnis, silakan dagang, tapi siap rugi. Tapi kalau konsep asuransi syariah, tidak ada konsep untung, tidak ada konsep rugi. Yang ada adalah bentuk kepedulian dan kita konsep gotong royong. Setuju teman-teman? Nah, sejak awal peserta mendatangani kontrak perjanjian dalam surat asuransi syariah, akadnya adalah tolong menolong terhadap musibah yang dialami oleh sesama peserta. Tolong menolong adalah perbuatan yang mulia, yang luar biasa bila kita terjadi. Syariah adalah cara baru dalam hal tolong menolong dan bergotong royong, teman-teman. Nah, beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan pernyataan konsep syariah Allian benar-benar halal berkah karena bisa membantu banyak orang itu memiliki keberkahan, kelimpahan, kemakmuran keuangan meskipun terjadi resiko hidup. Saya bersyukur di sini kita mendapatkan lisensi yang resmi dari beliau, Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Nah, ini buktinya nyata. Saya nggak bisa cerita secara detail karena selama saya di program ini sudah punya 1.388 peserta yang saya bantu untuk program ini, dan ada 113 peserta kami yang sudah mendapatkan santunan. Yang paling pojok ini orang Bangkalan, Pamekasan, dapat santunan waktu itu tutup usia, dapat santunan itu sebesar 100 juta, ya, 102 juta. Sebelah kanan saya itu adalah kakak saya ipar, di mana suaminya mengalami kena stroke, darah tinggi, meninggal dunia habis pulang kerja. Mbak saya nggak tahu apa-apa. Dan mas saya ini punya utang waktu itu. Saya datangin ke rumahnya, saya urus-urusi semuanya, dapat santunan 100 juta. Utangnya lunas dan sebagian uangnya dibuat pendidikan anaknya. Sehingga mbak saya, kakak saya, tidak menanggung utang suami. Benar nggak teman-teman? Yang pojok atas itu dokter spesialis, itu kena kanker kandungan. Dapat santunan 10 miliar dari perusahaan kami di Allianz. Ya. Kemudian ini ada peserta kami juga, per bulannya ikut 2 juta per bulan, baru berjalan 36 bulan, mengalami sakit kanker pankreas dan meninggal dunia, dapat uang santunan 711 juta. Sehingga uangnya dibuat sedekah, dibuat anak-anak yatim, sebagian digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Ternyata pengusaha-pengusaha yang cerdas, ternyata semua pakai program asuransinya syariah di sini, teman-teman. Nah, ini milik saya. Saya ikut tahun 2016 dengan tiap bulannya 1 juta. Manfaat yang saya terima, kalau saya dapat sakit, dapat 1 miliar. Kalau saya tutup usia, anak istri saya dapat uang 1 miliar. Mas, kira-kira Mas Anto sekarang saldonya berapa ya? Sudah setor berapa tahun Mas Anto? Saya sudah setor 5 tahun di Allianz. Per bulannya 1 juta. Berapa saldonya Mas Anto sekarang? Saldo saya 3.500.000. Ayo, kalau ada kejadian yang seperti ini, teman-teman, orang ikut asuransi, ternyata saldonya sudah 5 tahun, cuma 3 juta. Nyesel nggak kira-kira? Pasti nyesel. Pasti nyesel. Kenapa? Karena nggak sesuai yang disetor. Itu kenapa saya bilang di awal, konsep asuransi syariah Allianz tidak mengajak kita untung di saldo, tapi mendapatkan ketenangan. Nah, meskipun saya rugi, ini potongan-potongan di asuransi, teman-teman harus tahu dulu bahwa ada potongan upah kerja perusahaan supaya teman-teman itu nggak menyalahkan perusahaan asuransi. Ya, banyak orang nggak salah paham, meremehkan. Walah, ternyata asuransi. Pertanyaannya, berapa banyak orang itu bangkrut, anaknya terlantar gara-gara nggak punya dana. Dengan adanya ini bisa membantu. Semua bentuk pilihan, teman-teman ya. Nah, ini yang saya miliki. Nah, saya sampai hari ini punya 18 asuransi hanya di Allianz, yang manfaatnya ini yang nanti saya tinggalkan buat anak-anak saya. Sehingga kita penting sekali memproteksi keluarga kita, kesehatan kita, keluarga kita. Ya. Perusahaan asuransi apa yang mampu menggaransi kita?
Perusahaan kami adalah perusahaan Allian, teman-teman. Perusahaan raksasa terbesar dunia nomor 1 yang berbasis syariah. Jadi kami mengajak teman-teman bukan untuk menabung, bukan untuk investasi, tetapi kami mengajak Anda kepada teman-teman itu untuk memiliki konsep gotong royong, teman-teman. Nah, Allian selalu konsisten membayar klaim itu 2,5 triliun ya di tahun ini. Yang dibayar selama tahun 2022 itu yang dibayar 2,5 triliun. Dan 7 tahun berturut-turut Allian menjadi merek asuransi yang paling direkomendasikan oleh para nasabahnya, teman-teman. Sehingga banyak beberapa perusahaan-perusahaan, loh memang asuransi bukannya haram dan horor. Ya, setuju. Inilah yang teman-teman masih banyak yang nggak paham. Kenapa selama ini dikatakan horor dan haram? Karena teman-teman nggak paham akad. Makanya saya sampaikan di awal, akad asuransi, akadnya ta'awun, akadnya ta'afuni, akadnya tabaruk. Sehingga akadnya bukan mendapatkan berapa saldonya, tetapi sudah jelas di awal. Akadnya gotong royong dengan perjanjian di buku polis asuransi. Ini yang banyak orang salah paham. Nah, ini beberapa perusahaan, ini nasabah baru 149 juta. Kemudian ini ada kisah nyata ya teman-teman. Orang itu premi per bulan 55 juta, kemudian mengalami kanker lidah, dapat santunan 5 miliar. Sekarang nggak bayar premi. Kemudian saudara perempuan di Jakarta, teman kami, umur 27 tahun, punya 3 anak. Bayangin, kalau itu terjadi pada diri Anda, apa yang terjadi? Ya. Dan mereka akhirnya endingnya 7 bulan nasabah mengalami kanker payudara. Habis biaya berapa? 200 juta. Yang awalnya tadi cantik, sekarang seperti ini. Jika itu terjadi pada diri kita, apa yang terjadi, teman-teman? Dan itu mendapatkan uang santunan dari perusahaan Allian 301 juta. Dalam suatu hidup selalu ada resiko, kita nggak ada yang tahu. Selain Anda, siapa yang berharga yang perlu Anda bantu untuk punya program perlindungan dalam konsep tolong-menolong. Jadi, akhir kata, teman-teman, banyak orang di luar sana ini trauma dengan asuransi, uang yang disetor hilang. Banyak orang di luar sana ikut asuransi, mereka ini nggak tahu konsepnya. Yang ada hanya kekecewaan. Saya mengalami berkali-kali dan menjumpai orang yang mengalami kekecewaan di asuransi, saya bisa menerima, karena ternyata mereka rata-rata tidak paham akadnya. Ya, jadi makanya kalau di negeri banyak yang asuransi dirinya sehingga ketika usia keluarga yang tinggal malah dapat dana santunan, jadi bukan jadi beban hutang, betul. Tiap bulan setor 300.000 juta ngilang bablas, ya betul ada, karena Anda masih berpikir uang ini uang tabungan, ya, padahal bukan. Ini akadnya akad gotong royong. Itu kenapa kalau ikut asuransi teman-teman ini jangan berharap uang saldo. Kalau mau dapat saldo, teman-teman nabung aja di bank atau ikut koperasi. Jangan ikut asuransi. Tapi kalau ingin mendapatkan ketenangan, kita ingin membantu orang lain, membantu orang lain, ayo kita ikut konsep syariah di Allian. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman bukan sekedar nanti memahami konsep asuransi, nanti akan saya tunjukkan pola manajemen keuangan, membagi pos-pos keuangan. Kalau kita punya penghasilan 5 juta, pos mana yang didahulukan? Bayar hutang, asuransi, cicil rumah, atau nabung, atau sedekah. Saya belajar ilmu literasi ini belajar selama 3 bulan, nanti ada ilmunya. Bagaimana kita cerdas mengelola keuangan, membagi di pos-pos keuangan. Bagi teman-teman yang ingin serius mendalami ilmu perencanaan keuangan, ikuti terus program yang ada diberikan Ustadz Udin, supaya kita cerdas mengelola keuangan, hidup sejahtera, damai dan aman, dan terus kita membantu satu sama lain. Teman-teman, ini yang bisa saya sharingkan di sesi malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan atas perhatiannya Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mendengarkan saya. Bila mana selama saya menyampaikan ada yang salah kata, saya mohon maaf, saya sebagai manusia, segala kesempurnaannya hanya milik Allah, karena ada kekurangannya itulah sebagai manusia. Ya. Terima kasih. Jika ada sesi tanya jawab, saya persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada beliau Ustadz Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Mas Anto yang telah menyampaikan terkait dengan program gotong royongnya yang
ini sebenarnya kalau dari sisi kecilnya adalah di program Islah ya, yang hanya jangkauan tidak banyak dan jangkauan kita nggak begitu besar ya. Dan kemudian kita juga bisa lihat di programnya BPJS hanya saja pada belum syariahnya adalah di sisi pengelolaannya. Ya. Jadi mungkin programnya sudah benar, tapi pada sisi pengelolaannya yang tepat saja, maka BPJS sering merugi dan sebagainya. Baik, nanti untuk lebih jelasnya kawan-kawan kita berikan kesempatan kita untuk lebih sharing saja ya, sekitar 10-20 menit. Silakan yang mau langsung chat boleh, yang mau bertanya langsung ya. Yang silakan yang mau angkat angkat raise hand ya. Silakan yang mau raise hand boleh, tanya langsung, sharing, cerita boleh ya. Pengalamannya di dunia perbankan, di dunia asuransi boleh diceritakan ya, enggak masalah ya, tidak terbatas pada malam hari ini. Yang mau chat juga diperbolehkan. Ya mungkin sedikit Mas Santo barangkali perlu dijelaskan adalah tentang tentang solusi lunas utangnya tadi, itu yang mungkin perlu disampaikan lebih detail lagi, itu seperti apa Mas Anto ya? Iya. Jadi solusi lunas utang ada 2 plan. Ada yang pertama dengan plan A, itu dengan kita ya dalam kondisi kita dalam sehat, kita bekerja, kita berikhtiar, bangun usaha apapun. Dan teman-teman jika nanti butuh usahanya, kami juga berikan peluangnya. Ya, kami juga berikan peluangnya. Anda nggak pakai modal. Kami akan ajari bagaimana Anda memiliki income itu puluhan juta, ratusan juta yang sudah pernah saya alami. Sehingga itu mampu bisa memberikan backup-an untuk kita nyicil utang. Satu dari bisnisnya. Ya, okay. Selama dalam kondisi kita sehat ya. Plan B-nya kalau dalam kondisi kita yang tak terduga, kita sakit ataupun tutup usia dengan mungkin siapa yang join karena mau dengerin. Oke. Kemarin saya ada nasabah pemilik perusahaan. Kemarin itu beliau punya utang itu 800 juta ya. Akhirnya dia minta konsep perlindungan di konsep kami itu dengan program dana 2M, sakit sama tutup usia. Dia bayar kontribusi, dia nggak minta tabungan. Ingat teman-teman, asuransi sekali lagi jika Anda di sini ada yang pernah trauma asuransi, mending nyelengi aja di celengan, mending ikut apa boleh nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya, dengan cara kita nyelengi itu ya ngasih uang dek celengan, nabung. Kalau kita punya uang utang 800 juta, mampukah celengan kita untuk melunasi hutang? Nah, akhirnya peserta kami kemarin ikut premi yang per tahun itu 120 juta, 60 juta per tahun, minta manfaat kalau sakit 2M, tutup usia 2M. Sehingga risikonya terbackup. Gitu utang. Jadi konsep asuransi syariah ini memberikan garansi terhadap utang manakala kita ini mengalami risiko es kacamata di Ustadz. Karena risiko sakit kita tahu ya, nggak ada yang tahu ya tadi ya terjadinya kapan itu ya. Ya seperti itu. Kenapa nggak ke BMT Syariah aja? Terus apa keuntungannya dari Islah? Oke. Kalau kita pakai konsep BMT di BMT Syariah dengan kita nabung itu seperti tabungan. Tidak ada kelipatan yang lebih dari yang kita setor. Kalau kita pakai program Islah, ini nilainya nggak bisa miliaran, betul Ustaz ya? Iya. Contoh nih, kalau kita setiap habis subuh, kita masukkan ke Islah 100.000. Kalau dalam jamaah Islah ini, umpama ada 700 peserta yang sakit dan meninggal, mampukah dana Islah mengeluarkan uang 100 miliar? 1 miliar enggak mungkin. Nah, enggak bisa. Tapi dengan konsep perusahaan asuransi, karena ini perusahaannya keuangan terbesar dunia, pasti mampu. Karena jumlah peserta miliaran, ya jutaan bila pesertanya. Loh, Mas masih mengandalkan akal itu. Memang aku nabung di celengan 5.000, 10.000 kan berharap Allah yang mampukan. Ya, nanti bisa Ustadz Udin yang menjawab ya. Apakah harus nunggu sakit atau meninggal, Pak?
Kan kita ingin melunasi hutang yang bisa bayar sebelum meninggal. Oke, setuju. Solusi yang plan A, teman-teman bisa gunakan bisnis lewat program bisnis kami. Ya. Dengan bisnis kita bisa lunasi utang. Dengan Anda menjalankan konsep di program kami bersama Ustadz Udin, nanti Anda punya penghasilan setiap 2 minggu sekali, mulai puluhan juta sampai ratusan juta. Sehingga dalam kondisi sehat, kita bantu teman-teman yang lain yang sedang sakit, kita dapat upah kerja teman-teman, sebagai pekerja, sebagai pembisnis. Nah, itu kalau sehat. Pertanyaannya kalau sakit gimana? Nah ini teman, monggo Ustadz Udin bisa dibantu jawab. Apa jaminannya kalau Islah bisa melunasi utang? Misalnya saya ikut Islah 100.000, hutang saya 120 juta. Caranya bagaimana? Monggo Ustadz Udin. Baik, mungkin perlu dipisahkan terlebih dahulu bahwasanya Islah itu adalah infak subuh lunas amanah, yang mana ini adalah bagian dari program Manut Quran yang dikelola oleh teman-teman di Manut Quran. Ya, program ini usulan dari teman-teman di Manut Quran. Dan kemudian kami kami tampung usulannya, dan kemudian ilmu Manut Quran itu kan ada infak subuh. Lalu kemudian sebagian dari infak subuh itu yang fungsinya dari program Islah ini untuk ngebantu sesama anggota Islah untuk melunasi hutang-hutangnya, utamanya adalah hutang pinjol. Dan ini bukan pinjaman, tapi kami bayarkan. Kami yang membayarkan ke pinjol-pinjol tersebut. Ya, jadi kami tidak berikan kepada personal, tapi kami yang langsung membayarkan kepada pihak-pihak lembaga yang punya tanggungan tersebut. Dan itu alhamdulillah sudah beberapa kawan-kawan itu bisa melunasi hutang-hutang mereka, ya. Dan mereka tanpa harus mengembalikan, karena ini bukan pinjaman, ya, bentuknya adalah kami berikan free dari apa, dari dana Islah yang terkumpul. Nah, syaratnya apa di Islah? Syaratnya adalah ya teman-teman menjalankan program Manut Quran itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ikut program Islah, jangan pernah mengharapkan dapat bantuan dari Islah. Itu kuncinya. Kenapa? Karena mengharapkan bantuannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 90% yang ikut program Islah, alhamdulillah mereka dapat pertolongan dari Allah, bukan dari dana dan Islah tersebut. Ya ada yang memang kami bantu dari program Islah tersebut, tapi itu hanya bagian kecil, yaitu adalah 10% saja. Insya Allah nanti terkait dengan pembahasan Islah, kami akan adakan di pekan depan, insya Allah ya. Jadi betul-betul ngebahas program Islah, karena kami baru ngebahas Islah itu baru 1 kali, launching di bulan Juni-Juli, ya, di bulan Juni-Juli tahun kemarin, dan kami belum mengadakan pembaharuan atau pembahasan lagi terkait dengan program Islahnya. Insya Allah seperti itu ya, Pak Dodi dan kawan-kawan yang lain. Jadi teman-teman ketika ikut Islah ya sudah bismillah ya, ikut aja. Dan di Islah itu jumlahnya bebas ya, mau 100 rupiah, mau 200, mau 500, kami tidak pernah menargetkan jumlah ya. Yang terpenting adalah teman-teman aktif, teman-teman rutin, istiqomah, infak subuh, itu aja ya. Jumlahnya tidak harus ditentukan. Nah, seperti itu. Dan mohon nanti juga bisa dibedakan, Islah dan juga materi yang disampaikan Mas Anto itu berbeda. Islah itu adalah miliknya Manut Quran, sedangkan materi yang disampaikan Mas Anto ini adalah perusahaan besar, perusahaan tersendiri ya. Hanya ada beberapa konsep yang memang sama. Nah, maksudnya seperti itu. Baik, tadi ada yang resen Mas. Ini kita yang resen dulu. Ada Ibu Miswar Jubaidah ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Ibu? Sharing boleh, tanya boleh, mau cerita juga boleh, silakan. Ibu Miswar Jubaidah, monggo Bu, silakan. Presiden, ada yang mau disampaikan? Masih di mute Bu, silakan dinyalakan dulu mikrofonnya, itu masih di mute.
Ya, Iya. silakan Bu Miswar Zubaidah. Ini baterainya lowbat sambil ngecas. Oh, begitu. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya makasih. Ini saya mau tanya terkait dana islah. Tadi ada dari beberapa teman sudah menanyakan, dan ini satu saya ingin bertanya, misalnya setelah bukan ini terkait punya Mas Anto, ini terkait dengan Ustadz Kang Udin. Gimana? Bisa untuk dana apa saja dana islah. Oke. Yang kedua, ada kesamaan dari satu saja ya, karena ini terkait dengan Mas Anto, Mas Antira Hartono. Iya. Iya, kalau yang dengan Mas Anto itu setelah meninggal, apa sedekahnya itu masih dilanjut terus oleh ahli waris atau anak-anak kita. Terus yang kedua, sama, ingin buat bayar hutang sebelum meninggal, apa bisa apa enggak, dan yang ketiga, sampai kapan kira-kira kita bisa melakukan kayak semacam sedekahnya, saling tolong menolongnya, bukan preminya ya, istilahnya saling menolongnya itu selagi kita masih hidup, apa bisa sama anak-anak kita. Udah itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu yang saya Mas Anto ya. Yang islah itu untuk lunas amanah, namanya aja islah, infak subuh lunas amanah. Jadi dana yang terkumpul itu kita gunakan untuk melunasi amanah-amanah teman-teman, utamanya yang dipinjol. Ya, seperti itu. Alhamdulillah dari bulan Juni, Juli kami sudah rutin setiap bulannya memberikan santunan, memberikan bantuan kepada teman-teman yang ada di anggota islah dari Manut Quran ya. Seperti itu. Dan kami setiap bulan juga laporkan berapa saja yang mendapatkan bantuan, hanya saja sesuai dengan kesepakatan dari kawan-kawan untuk nama apa, karena agar tidak malu atau seperti apa, kami tutup namanya ya, termasuk data dirinya kami tutup, tapi di kami punya semua datanya lengkap ya. Tapi teman-teman sehingga tidak ngerti ini siapa nih bulan ini yang dibantu, bulan besok siapa yang dibantu, berapa nominalnya, itu teman-teman tidak ada yang tahu, karena kami aja yang tahu, dan itu kami tutup. Agar apa? Agar satu saat kalau pas kita lagi ada kopdar, itu teman-teman tidak malu untuk bertemu dengan kawan-kawan yang lain ya. Oke, langsung ke Mas Anto. Silakan dijawab Mas Anto. Ya, terima kasih Ibu Miswar. Ibu Ida aja ya, biar enak ya Bu Ida. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, Pak, kalau kita sudah meninggal dunia, apakah sedekahnya tetap dilanjut? Bayar sedekahnya? Tidak. Artinya, akad di konsep asuransi syariah, kalau diri kita sudah amit-amit, sudah tutup usia, ataupun sudah mengalami sakit, perusahaan membebaskan setoran kita sampai usia 65 tahun kalau sakit. Tapi kalau kita meninggal dunia, sudah kita nggak punya kewajiban untuk sedekah terus, karena sudah dibebaskan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya apa, Bu? Bisa menjawab, Bu, yang pertama? Bisa enggak lunas hutang sebelum meninggal dunia? Maksudnya gitu Mas Anto. Bisa enggak lunas hutang sebelum meninggal dunia? Bisa. Kalau kita mau membangun bisnis tekun, ya bisa. Ciptakan bisnis yang modalnya enggak berisiko, ya, enggak pakai modal besar-besar, ada yang mengajari, ada konsultan mentornya,
dan kita nggak perlu bayar biaya, itu bisa, ya. Sehingga yang saya alami bersama teman-teman di Manut Quran, ada teman-teman kami di Manut Quran ini ada yang kemarin sudah punya income 8 juta, ada yang punya income 7 juta, sudah mulai ada, alhamdulillah. Sehingga bisa nyicil untuk utang-utangnya sampai lunas juga ada. Nah, jadi kita bangun bisnisnya. Jadi bisa kita gunakan banyak pilihan di program ini. Kalau teman-teman mau pakai program dana tunai, nanti kita bisa ada program namanya Tasbih Alian, ya. Bisa pakai program Tasbih Alian, itu ada dana tunainya. Jadi meskipun kita ini nggak meninggal, kita nggak sakit, itu ada uang saldonya, tapi sekali lagi di konsep syariah kita tidak menjanjikan 100% nominal, tapi ada saldo lumayan, teman-teman. Nah, ya, ada. Nanti kita pakai namanya program Tasbih Alian, ada. Gitu. Bisa diterima, Bu Ida? Ya bisa. Ya, yang ketiga apa tadi? Ini satu lagi yang tadi belum ya. Ini bisa untuk dana apa saja dari sistem syariah ini. Maksudnya untuk apa saja itu yang mana? Dari dana ini bisa untuk dana apa saja, misalnya selain sakit meninggal itu apa, bisa kayak semacam buat lunasi hutang, sama misalnya kita punya ya sama kayak kita punya amanah ke teman gitu atau lembaga. Iya. Sekali lagi saya sampaikan, konsep program proteksi ini memberikan plan B. Saat dalam kondisi kita plan B, kondisi yang tak terduga. Ya, dalam kondisi tak terduga, kita dalam kondisi sakit itu bisa melunasi. Tapi kalau kita dalam kondisi masih sehat, kita bisa punya dua cara. Yang pertama, bangun bisnisnya. Yang kedua, kita bisa pakai program Tasbih Alian. Itu ada nilai nominalnya yang bisa buat nanti bisa nyicil di program utang kita, ada nantinya. Kemudian juga bisa digunakan untuk program kerugian, ya. Bisa pakai asuransi kerugian dari AAUI Alian jika memang mau asuransi hutang, ada dari AAUI namanya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Kami ada lengkap semuanya, ada. Bisa pakai asuransi kerugian dari AAUI Alian, kita juga menyiapi. Artinya kalau semakin kita nanti banyak belajar, banyak program yang bisa kasih solusi. Itu kenapa di Ustadz Udin diajarkan tiap hari upayakan kita belajar satu hal supaya kita punya keberkahan gitu Ustadz Udin ya. Ya. Bisa menjawab Bu Ida? Ya, makasih Mas Anton. Ya sudah cukup. Iya. Nanti bisa ini Bu, bisa langsung konsultasi langsung dengan beliau, dengan Mas Santo untuk memperdalam lagi ya terkait dengan apa yang didiskusikan malam hari ini ya. Sepertinya ada beberapa poin yang memang dibutuhkan oleh kawan-kawan yang mungkin belum di-share atau belum disampaikan oleh Mas Santo terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tadi ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan lebih jauh lagi dengan beliau, insya Allah ya. Betul. Kan baru tahu, jadi mungkin masih belum tahu semuanya. Oke, baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kami kasihan banget ya kalau teman-teman ada yang pernah trauma di asuransi. Saya kasihan banget. Kenapa? Karena orang yang trauma itu sakit, teman-teman. Sakit banget. Ya, orang yang pernah dibohongi di asuransi itu sakit banget. Saya pernah mengalami, keluarga saya, kakak saya pernah mengalami. Ternyata hal itu terjadi karena kita nggak paham akad. Kita nggak paham aturan-aturan di industri asuransi. Mikirnya nabung, investasi gitu mikirnya. Berharap uangnya kembali, endingnya nol ya. Masih banyak orang nggak paham di situ. Jadi saya kasihan banget kalau ada orang yang pernah trauma di asuransi sehingga mereka nggak mau pakai asuransi. Padahal lembaga bentuk-bentuk ikhtiar itu banyak yang bisa kita ambil sebagai bentuk media untuk mengamankan aset, mengamankan hutang, dan kelangsungan kehidupan keluarga. Seperti itu, Ustaz. Ya, sebenarnya semua kembali kepada
praktek di lapangan ya, karena ketika bentuk-bentuk syariah pun ketika praktek di lapangannya tidak syariah, maka nanti jatuhnya tidak syariah juga. Jadi satu, memang dari sistemnya sendiri harus benar-benar ya, pelakunya, artinya teman-teman juga harus ini ya, manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Al-Quran mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menyongsong kehidupan akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan nasib kita di dunia ini. ya kawan-kawan. Jadi tadi satu, sistemnya juga harus benar, harus syariah. Yang kedua adalah pelaksanaan di lapangan pun juga harus syariah. Jadi dua-duanya ini harus dikombinasikan jadi satu. Yang perlu kemudian kita pahami bersama adalah bahwasanya secara umum memang asuransi itu banyak horornya. Maka teman-teman harus pelajari, jangan mudah percaya, jangan mudah tergoda. Pelajari lebih dulu kira-kira ini arahnya kemana, apakah sudah benar-benar syariah ataukah belum. Termasuk dari beberapa fatwa, dari beberapa kajian-kajian ini juga harus kita pahami secara bersama. Insya Allah demikian Mas Santo sebagai tambahannya ya. Ya, ini ada yang tanya Ustadz. Seperti apa? Saya paham program Islah dan Allian ini pengetahuan baru ingin saya perdalam lagi adalah program bisnis. Oke, boleh ya. Nanti kita ada sesi. Silakan konsultasi Japri saya. Bagaimana selama 6 tahun saya menjadi bagian dari perusahaan Allian. Jadi saya bukan karyawannya Allian, tetapi saya mitra di Allian yang diberikan amanah untuk mengembangkan bisnis ini supaya teman-teman itu punya sumber finansial tanpa batas yang bisa diwariskan. Ini yang banyak orang nggak paham. Dikira asuransi pokoknya bayar. Padahal ada peluang bisnisnya yang kita bisa mendapatkan income untuk bayar hutang. Yang kedua, Mas Anto, asuransi syariah bisa diklaim untuk pengobatan berjalan karena sakit enggak? Kalau yang diambil asuransi kesehatan bisa. Tapi kalau yang diambil itu asuransi penghasilan, dana tunai yang seperti tadi, enggak bisa. Karena ini dua hal yang berbeda. Ada asuransi kesehatan untuk rawat inap, berobat, rawat jalan, dan ada asuransi dana tunai ketika kita sakit dapatnya cuma 2 kali. Sakit yang pertama kali dan yang kedua saat kita tutup usia. Seperti itu Pak Suwanto. Jadi nanti bisa kita bisa diskusi, bisa WA ke saya langsung ya jika teman-teman nanti mungkin butuh langsung. Nah, itu nomor Ya, WA saya sudah tuliskan ya nomornya Mas Santo 0813 3291 5422 ya. Silahkan nanti untuk bisa diperdalam lagi. Ya, silahkan Bapak Ibu boleh minta dasar-dasarnya, boleh minta acuannya ya. Satu hal yang pengen kami sampaikan adalah bahwasanya asuransi yang ada pada saat ini kebanyakan itu dikelola oleh perusahaan. Sehingga itu menjadi keuntungan untuk perusahaan, dan tentu perusahaan tidak ingin rugi. Sehingga ketika ada klaim ya sebisa mungkin perusahaan tidak ingin membayar ya. Ya ada banyak kejadian yang seperti itu yang ada di lapangan sering kami temui kawan-kawan ya. Sedangkan kalau kami lihat dari yang disampaikan Mas Santo, dana tabaruknya itu terpisah dengan dana perusahaan. Jadi dikelola khusus sendiri, ada di rekening sendiri yang memang itu bukan menjadi haknya perusahaan, bukan menjadi wewenangnya perusahaan, tetapi menjadi wewenangnya jamaah, menjadi wewenangnya anggota ya. Sama ada kemiripan dengan program Islah. Teman-teman uangnya yang dimasukkan ke Islah yaitu menjadi uangnya jamaah, menjadi uangnya Islah ya, yang memang akan kami berikan ke teman-teman untuk melunasi hutang Islah. Nah, itu kalau kita bicara Islah. Kalau tadi kita berbicara tentang apa yang disampaikan Mas Anto, tabaruk, ta'awun, yaitu terpisah ya. Jadi memang tidak masuk ke perusahaan ya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat di luaran sana yang disebut sebagai asuransi itu ya kita setornya itu ke perusahaan ya, menjadi satu rekening dengan perusahaan. Pengelolaannya ada di tangan perusahaan.
Allah seperti itu. Iya. Bagi teman-teman, saya Di chat memberikan ya. Ustadz Udin, Ya, silakan Mas. saya memberikan konsultasi gratis karena bagi teman-teman yang punya utang mungkin butuh panduan khusus, saya berikan ilmu rongsen check up keuangan. Saya dulu kan ini sekolah ya, bayar sampai 30 juta ya. Tapi untuk kali ini saya ingin berbagi ilmu ya teman-teman. Pada teman-teman saya gratiskan. Yang sedang punya hutang, nanti bisa japri saya buatkan alokasi bagaimana cara penyelesaiannya. Saya punya program namanya Mindwell. Program Mindwell itu bagaimana kita kecerdasan keuangan, mengelola budgeting yang lain-lain. Ini hutang produktif, apa hutang konsumtif, dan bagaimana penyelesaiannya. Kondisi kita ini seimbang apa enggak? Nah, nanti kita cek up rongsen keuangan. Silakan japri ke saya, nanti saya buatkan seminar khusus, enggak usah bayar, gratis. Karena saya ingin apa yang disampaikan Ustadz Udin, ajaran beliau perbanyaklah berbagi keilmuan gitu. Silakan nanti saya buat share forum edukasi tersendiri lagi. Seperti itu Ustadz Udin. Oke ya. Baik teman-teman semua, sudah lebih dari 9:30 ya, mohon maaf ketika ada diskusi sharing yang mungkin barangkali belum dibahas secara tuntas ya. Insyaallah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dan itu nanti bisa kawan-kawan konsultasi langsung dengan beliau ya. Dan bagusnya Mas Santo ini teman-teman sharing aja gratis itu ya. Besok sharing aja akan dibantu oleh Mas Santo ya. Ada berapa kawan-kawan manut Quran kemarin yang sudah dibimbing dan alhamdulillah ada yang sudah lunas hutang ya dari program yang beliau sampaikan tadi. Ada ronsen. Intinya adalah pada keuangan teman-teman ya. Intinya adalah pada bagaimana teman-teman itu bisa mengelola keuangan ya. Ada yang memang pengelolaan keuangan paling sederhana sering saya sampaikan adalah yaitu kita bikin celengan di rumah. Ada 3 ya. Satu untuk modal usaha dan yang ketiga adalah kalau saya menyebutnya. Jadi kalau teman-teman punya usaha itu teman-teman siapkan. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kenapa usaha sering tidak untung? Kenapa uang usaha sering habis? Dipisah kalau boleh tidak, itu tidak menjadi soal. Yang penting teman-teman malam hari ini adalah belajar. Teman-teman belajar bagaimana pentingnya tentang alokasi keuangan. Itu aja sih ya teman-teman. Misalnya saya setuju dengan sistem yang disampaikan, tapi saya mau bikin sistem di rumah saya sendiri ya boleh ya, disiapkan kaleng-kaleng di rumah itu boleh. Yang penting teman-teman sekali lagi ambil ilmunya ya, ambil ilmunya. Oke, baik teman-teman, insyaallah ya. Terakhir Mas Santo mungkin ada mau disampaikan sebagai closing statement. Iya, terima kasih Ustadz Udin. Memang kita tahu ya teman-teman ya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ketika kita tutup usia, apa yang bisa kita tinggalkan? Bukan hanya masalah uang, tapi amal kebaikan apa yang sudah kita curahkan kepada satu sama lain, sehingga meskipun kita sudah tidak ada, kita akan dikenang sepanjang masa, bukan karena uang berapa, tetapi jasa apa yang pernah menolong kehidupan kita selama di dunia. Jadi ini yang menjadi motivasi saya, Ustadz, kenapa saya sampai akhir hayat mengikrarkan diri saya tetap di perusahaan asuransi, karena saya bukan hanya fokus mendapatkan uang, tetapi saya bersyukur bisa bantu satu sama lain ketika mendapatkan musibah. Saya datang bantu mereka lewat program ini, mereka terbantu secara finansial. Meskipun banyak orang mengatakan ini nggak nyaman. Ya, jadi fokus saya ketika saya tidak ada berapa banyak kenangan dari orang-orang yang pernah saya bantu, yang ini bisa menjadi amalan doa ketika saya sudah tidak ada. Penuh terima kasih, bahagia, bersyukur ketika saya tidak ada,
orang-orang yang saya bantu mendoakan terus. Itu kenapa saya senang lewat program ini, karena saya banyak bersilaturahmi dan didoakan banyak orang. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita tinggalkan kalau bukan kita terus bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Santo atas materinya malam hari ini ya, cukup menarik. Teman-teman, intinya adalah teman-teman harus belajar, dan khusus untuk pembahasan islah, insya Allah akan kami agendakan di malam Kamis depan ya. Kita akan ngebahas apa sih itu islah, atau mungkin kita pengen relaunching ulang, relaunching ya, kita launching ulang terkait dengan program islah agar teman-teman ada yang masih baru itu belum paham apa itu islah, gitu ya. Fungsi sampaikan nanti. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa yang ini masih masuk di pembahasan dengan jumlah dana yang ada ya, tidak bisa semua diberikan dibantu untuk saat ini. Insya Allah nanti berurutan, kalau bulan ini tidak dibantu nanti bisa dibantu di bulan berikutnya. Insya Allah demikian. Terima kasih kawan-kawan, Mas Santo terima kasih, anggota Manutulan semuanya terima kasih pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillah la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf ketika ada kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk menutup Zoom pada malam hari ini. Ya.